Pembahasannya pada hari ini yaitu tentang situs kolam Segaran Trowulan. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu semua ada yang tahu, tapi mungkin ada yang juga tidak tahu. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan penyampaian dari Profesor Dr. Agus Aris Munandar. Disilakan beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanpa menyebut satu persatu, saya menghormati semua Bapak Ibu yang hadir di malam ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Makara Art Center yang sudah mengizinkan saya untuk mendongeng tentang salah satu hikayat yang dikenal pada masa Majapahit. Sebenarnya saya tidak akan berbicara detail tentang kolam Segaran di Majapahit, tetapi nanti Bapak Ibu simpulkan sendiri dari uraian yang akan saya sampaikan. Jadi kita kembali dulu ke masa silam. Kita membayangkan diri kita berada di masa Jawa kuno, sekitar abad 14, sekitar kejayaan Majapahit. Dan begini ceritanya. Saya hanya mendongeng. Di masa itu ada seorang raja tua yang sudah sepuh bernama Resi Gentayu. Resi Gentayu itu mempunyai 5 orang anak. Yang sulung itu perempuan, dan adik-adiknya laki semua 4. Yang sulung harusnya menjadi putri mahkota, tetapi dia tidak mau menjadi putri mahkota. Dia menarik diri sebagai pertapa di pertapaan Pucangan, lalu disebut Dewi Kili Suci. Adik-adiknya 4 orang pria itu lalu dibagi oleh ayahandanya masing-masing menjadi raja di daerah tertentu. Di Janggala anak kedua, di Panjalu anak ketiga, di Gegelang dan Singosari. Kita akan fokus pada 2 kerajaan, Janggala dan Panjalu, karena itulah yang menjadi titik pangkal hikayat yang akan saya ceritakan malam ini, yaitu salah satu genre dari kisah Panji. Saya memilih satu kisah Panji, Inu Kertapati dan Anggreni, yang dituturkan pada sekitar abad 16-17, dan menurut Profesor Purbo Caroko itu termasuk kisah Panji yang tergolong tua yang bisa kita pelajari, dan jangan-jangan ada cerminan peristiwa sejarah di sana. Nanti di akhir cerita saya akan tayangkan sedikit tentang Segaran. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang terjadi dari kisah metaforis ini. Raja Janggala dan Raja Panjalu lama tidak berputra. Akhirnya mereka bermeditasi dengan permaisurinya untuk memohon kepada dewa. Betara Siwa kemudian meminta tolong kepada Narada untuk menyampaikan info yang bahagia kepada 2 raja, Raja Janggala dan Panjalu. Narada pun datang. Wahai Raja Janggala, berhentilah kamu bertapa dengan permaisuri, karena keinginanmu akan dikabulkan, tapi dengan syarat. Kamu akan punya putra lelaki, tapi dengan syarat jika sudah besar harus nikah dengan adik sepupunya, anak dari adikmu, Raja Panjalu. Terus Betara Narada terbang lagi. Pada beberapa waktu kemudian Narada ketemu dengan Raja Panjalu, dan dia berkata, Raja Panjalu, hentikan meditasimu, keinginanmu akan dikabulkan dan kamu akan punya anak perempuan, tetapi syaratnya harus berjodoh dengan anaknya Raja Janggala, kakak sepupunya. Cerita pun terus bergulir, dan benar apa yang dikatakan Narada itu. Raja Janggala mempunyai putra yang sangat tampan rupawan, selayak dewa asmara Kamajaya. Sangat tampan. Dan tumbuh menjadi remaja
yang banyak disenangi oleh para putri istana Janggala. Dia main dengan para teman-temannya, pejabat-pejabat yang punya putra-putra itu menyumbangkan putranya ke istana Janggala untuk menemani anak Raja Janggala itu. Namanya Raden Inu Kertapati. Apa yang terjadi di Panjalu juga sama. Lahirlah seorang dewi yang sangat cantik, selayak Supraba, bidadari yang cantik di kayangan, dan banyak digandrungi oleh para kesatria. Tapi mereka sudah diberitahu bahwa mereka itu sudah ditunangkan sejak dalam kandungan. Jadi tidak boleh menikah dengan orang lain karena para dewa sudah mentakdirkan demikian. Raja Janggala mempunyai putra laki-laki dari seorang selir, namanya Brajanata. Lahir lebih dulu dari Inu, jadi kakaknya Inu lain ibu dari selir. Dan juga punya adik si Inu itu Dewi Onengan dari selir juga, adik Inu lain ibu. Pada suatu hari Inu pergi dengan para kadean berburu di hutan. Dan para kadean membincangkan Inu bahwa Inu punya tunangan yang sangat cantik rupawan. Namanya Dewi Sekartaji di Janggala. Di Panjalu. Tapi Inu bercanda, saya belum pernah ketemu dengan Dewi Sekartaji. Begitupun juga Dewi Sekartaji diberitahu oleh mbaknya Ken Bayan mengatakan bahwa jenengan punya kesatria tampan sebagai calon suami. Tampan sekali seperti Kamajaya. Tapi dia belum pernah ketemu. Masa itu belum ada WA, belum ada HP, jadi tidak mungkinlah mereka berhubungan. Cuma dengar-dengar aja gitu. Surat pun ditulis di daun pandan dan dikirimnya sampai berapa bulan daun pandannya layu nanti. Jadi mereka cuma tahu bahwa mereka sudah dijodohkan. Cerita pun berlanjut. Sepulang dari berburu, Inu kelelahan dan dia lewat di Puri Patih Janggala. Sebagai pejabat bawahan, tentu saja Patih Janggala mempersilahkan Inu untuk mampir. Mari Raden singgah, ini ada jadah dan minuman segar di rumah kami. Akhirnya mampir Inu dan para kadean itu. Para kadean itu namanya Punta, Prasanta, Jurudeh, Wirasanta dan lain-lain gitu. Nah, pada saat itu ketika Inu sedang menikmati kue dan minuman diantarkan oleh serombongan emban, salah satu perempuan di antara emban itu adalah dewi yang sangat cantik dan diiringi oleh seorang emban setianya namanya Ken Sanggit. Lalu Inu bertanya kepada Paman Patih, "Paman, bukannya kami lancang, tapi kami ingin tahu supaya tidak penasaran, sebenarnya putri cantik itu siapa?" "Oh, itu Anggreni, anak saya. Kasihan ibunya sudah meninggal. Jadi hidup dengan saya." Apa yang terjadi sepulang dari pertemuan itu? Inu tidak bisa tidur. Makan gak enak, minum ora doyan, karena selalu terbayang kepada wajah Anggreni. Dan Onengan lalu berbicara kepada Kanda Inu, pulang dari berburu dapat apa? Rupanya Kanda Inu hanya berburu kijang yang berambut panjang, katanya begitu. Dalam cerita Panji disebut kijang yang berambut panjang. Lalu dia bilang ke bapak ibunya bahwa Inu jatuh cinta kepada wanita di pinggir kota Janggala, anak Kipatih. Dia bangsawan juga tapi dari level yang agak rendah. Kata ayah ibunya, ya nggak apa-apa, dipinang saja nggak apa-apa. Inu pun berbunga-bunga hatinya dan kemudian ditanya apakah Anggreni bersedia menjadi istrinya. Sangat bersedia. Dibawa Anggreni ke istana. Pernikahan ramai. Berita pernikahan Inu dengan Anggreni terdengar sampai Panjalu. Raja Panjalu marah. Ini bagaimana ingkar janji? Yang harusnya menikah dengan putri saya Sekartaji, kenapa menikah dengan Anggreni? Datanglah tentara Panjalu akan menyerbu Janggala. Pada saat genting itu turunlah kakak sulungnya Dewi Kilisuci, turun dari kayangan, dari pucangan, pertapaan pucangan, dan menenteramkan.
adinda semua, tidak perlu berperang karena masalah perjodohan. Dewata tidak bohong, akan menikahkan. Tapi itu, kata Raja Panjalu, kenapa Inu ditikahkan dengan Anggraini? Allah, seperti kalian bukan raja aja, kalian juga menikah dulu dengan para selir kan, sebelum menikahi permaisuri. Pada diam itu raja-raja itu. Karena tradisi masa itu kan raja punya istri banyak gitu ya. Dan biasanya menikah dulu dengan para selir sebelum mempunyai permaisuri. Sudah pulang saja Adinda Panjalu. Inu pasti menikah dengan putrimu Dewi Sekartaji. Lah yang ini kan pernikahan dengan selir. Anggap aja Anggraini itu selir. Redalah marahnya, pulang Panjalu, Raja Panjalu ke istananya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah Inu dipanggil oleh ayah ibunya. Inu, bagaimana kamu bahagia dengan Anggraini? Sangat bahagia. Ayahanda, terima kasih. Sekarang Inu sesudah 3 bulan pernikahan dengan Anggraini, kamu punya kewajiban lain. Apa itu ayahanda? Menikahi Sekartaji. Apa yang dijawab? Inu tidak mau. Saya tidak akan menikah dengan dewi manapun sesudah saya menikah dengan Anggraini. Tapi itu ditakdirkan oleh dewa. Dan Sekartaji sangat cantik, secantik apapun. Maaf ayahanda, ibunda, saya tidak akan menikah. Ya sudah Inu, kamu pulang. Bapaknya marah sekali dan bertanya pada keluarga itu, siapa yang, mengapa Inu menolak cinta pada Sekartaji? Pasti ada sesuatu. Ada penghalangnya. Siapa penghalangnya? Dewi Anggraini. Jadi bagaimana? Kata ayahnya, harus disingkirkan secara abadi. Siapa yang melaksanakannya? Brajanata, bawa keris saya. Bunuh Anggraini dan kembalikan keris saya jika sudah terkena darah Anggraini. Karena dia harus dihukum menghalangi cinta Inu terhadap Dewi Sekartaji. Brajanata nggak mau. Tetapi karena dia berpikir menolak cerita raja, menolak titah raja adalah menolak titah dewa. Artinya tidak akan masuk ke nirwana, segala kehidupannya sia-sia. Nah si Brajanata anak sulungnya kan dari. Tapi tidak mungkin ayahanda, karena Inu selalu dengan Dewi Anggraini. Gampang, nanti Inu saya suruh untuk ambil barang di Pelabuhan Kamal. Pada saat itu kamu bawa Anggraini dan kamu harus menghukum dia. Akhirnya terjadilah Inu dititah oleh ayahandanya berserta para kadian untuk pergi menjemput barang-barang yang dipesan di Pelabuhan Kamal. Kepergian Inu itu sudah ditangisi oleh Anggraini dan Anggraini minta supaya ikut karena ingin melihat laut. Waktu itu Laut Jawa ya. Tapi tidak boleh karena sudah siang. Nanti saja lain hari kita akan ke laut dan bersenang-senang di sana berperahu, kata Inu. Datanglah Brajanata dan bilang kepada Anggraini, kita harus menyusul Inu ke Pelabuhan Kamal. Lah, tadi Kanda Inu menolak saya untuk ikut. Iya, sekarang dia berubah pikiran dan meminta Anggraini untuk menyusul Inu ke Pelabuhan Kamal. Ya sudah, saya packing baju dulu, kalau sekarang packing koper gitu. Nggak usah bawa koper, cepat naik. Ken Sanggit nangis, jangan Gusti, jangan. Baiklah, Kanda Brajanata, saya mau pergi jika Ken Sanggit dibawa. Ya udah, pengawal siapkan 1 tandu lagi. Dan Ken Sanggit itu pendek gempal gitu. Ya lumayan lah, pengawalnya berat gitu. Jadi dibawalah mereka 2 tandu. Dengan cerita menyusul Inu di Pelabuhan Kamal. Tetapi di tengah jalan belok ke hutan, tapi Prof Hera di sini kok ada hutan gitu ya. Siapa? Mas Astro yang bilang ya. Akhirnya belok ke hutan dan Anggraini kaget. Kanda, ini kan hutan, bukannya kita ke kanan ke arah Pelabuhan Kamal? Tidak Anggraini, silakan turun sekarang. Turun mereka berdua. Dan para pengawal yang tadinya ramah jadi tegang wajahnya dan mengepung perempuan berdua di tengah hutan. Dihunuslah kerisnya. Anggraini, ini titah dari Raja Janggala dan kamu harus dihukum mati. Kanda, saya rela dihukum mati, tapi sebutkan apa kesalahan Kanda hamba terhadap kerajaan.
Kesalahan kamu adalah menghalangi cinta Inu terhadap Dewi Sekartaji. Dan kamu harus dilenyapkan secara abadi. Baik Kanda, kalau begitu maafkan hamba Kanda Inu. Ya, dan seterusnya dia meratap gitu ya dalam. Tapi silahkan Kanda Brajanata habisi saja. Silahkan hukum saya. Anggraini, hamba tidak sanggup melakukannya. Dia pegang-pegang keris itu. Sudah Kanda tusuk saja saya. Hamba tidak sanggup melakukannya. Anggraini pun, baik Kanda, saya membantu Kanda. Menabrakkan diri pada keris yang terhunus. Tewas dia. Dan Ken Sanggit mencabut kerisnya itu, ditusukkan juga ke perutnya. Dua-duanya tewas. Pengawal tugas sudah selesai, uruk mereka dengan bunga angsoka merah. Mungkin Anda masih ingat di rumah ada bunga angsoka warna merah. Nah itu berhubungan dengan kisah Pak Inu Anggraini. Nanti ceritanya agak menarik. Sabar, Bapak Ibu belum ngantuk kan? Belum. Cerita boleh berlanjut ya? Baik, bikin penasaran. Inu pun pulang, bergegas menghadap ayahandanya, dan ayahandanya bilang tidak usah ke purinya lagi karena Anggraini tidak ada. Pergi kemana? Dia lari dan dia punya firasat nggak enak. Di rumah purinya gelap, lampu belum menyala, hordeng belum ditutup karena sore kan ya, pulang dari Kamal. Emban pada nangis. Kenapa? Dibawa oleh Brajanata. Kanda Brajanata yang membawa. Dia lari ke tempat jawab Brajanata. Kanda, mengapa? Ada apa? Brajanata terpekur, meditasi, dan menangis. Lalu dia ceritakan semua. Saya tidak bersalah Inu. Anggraini sendiri yang menginginkan kematiannya. Di mana sekarang Anggraini? Di hutan menuju pelabuhan Kamal. Dia pacu kudanya, para kadean kemudian ikut menyusul, Dewi Onengan adiknya yang kecil ikut juga. Di sana dia temukan 2 gundukan bunga soka. Ibu Anggraini dia peluk. Satu lagi paman dibuka tuh. Ken Sanggit. Anggraini, mengapa Adinda tidur di tengah hutan dingin begini? Tadi pagi Adinda bercerita mau ke pelabuhan dan melihat Laut Jawa. Mari kita ke sana. Malam itu mereka pergi membawa-bawa jenazah Anggraini ke tepi Laut Jawa. Penduduk di sekitar pantai Laut Jawa mendengar ada putra mahkota Janggala yang agak miring itu karena istrinya meninggal, terbunuh. Dan akhirnya mereka berdatang berbondong-bondong menyatakan simpati. Dan Dewi Anggraini dianggap masih hidup oleh Inu. Paman, tolong sediakan perahu untuk membawa Anggraini berlayar-layar ke tengah laut. Dibawalah jenazah Anggraini dengan perahu-perahu yang diiringi para nelayan. Kalau kita sekarang lihat upacara sedekah laut itu seperti itulah, rame-rame gitu. Nyadran namanya ya, nyadran laut itu. Dewa pun menghendaki lain, terjadi badai, tercerai-berai. Lalu ada yang kembali ke Jawa, ada yang tenggelam. Rombongan Inu dan para kadian serta jenazah Anggraini terdampar ke suatu pulau. Lalu turun. Inu masih memegang-megang jenazah, menggendong jenazah Anggraini. Dan para kadian berpikir, Unta, itu Gusti kita kalau terus-terusan begitu nanti jadi gila beneran. Karena dia bawa jenazah, dan jenazahnya itu lama-lama dia akan jadi tidak enak. Jadi bagaimana? Punta, Prasanta suruh cerita ke Inu bahwa itu perbuatannya sangat mengganggu perjalanan arwah Anggraini ke alam kahyangan. Raden, paman mau bercerita. Iya sini. Anggraini juga mau mendengarkan cerita paman. Ya ayo kumpul. Begitu. Dan dia cerita bahwa ada seorang putra raja yang selalu membawa jenazah istrinya sampai istrinya arwahnya tidak bisa kembali ke alam kahyangan jika dibawa-bawa terus. Oh begitu paman. Selanjutnya bagaimana selanjutnya? Ya putra raja itu mendirikan candi. Setelah itu arwah itu ke kahyangan, dan akhirnya arwah itu menjelma kembali kepada seorang putri yang segala rupanya mirip sekali dengan istrinya yang sudah meninggal. Kata para kadean,
Baik Paman Kadian, kalau begitu Anggraini kita perabukan. Diperabukan. Dibikin candi. Jangan lupa Paman, tanam bunga angsoka merah. Nah sekarang bagaimana selanjutnya? Menurut cerita itu kita harus mengembara mencari putri jelmaan Anggraini yang sangat mirip. Baik kalau begitu, akhirnya mereka ganti nama. Inu Kertapati menjadi nama Panji Kudawanengpati. Nah ini mulai kisah Panji itu. Lalu Kadian-Kadian ganti nama menjadi Kebo Kanigoro, Kebo Pergolo, dan Gajah apa dan sebagainya. Mereka memakai pakaian gembel dan menyatakan diri sebagai penyamun yang datang dari seberang lautan. Dan mereka menaklukkan kerajaan demi kerajaan untuk mencari putri jelmaan Anggraini. Yang didatangi dulu Bali, ternyata pulau itu Bali, dan kebetulan rajanya tidak begitu baik memerintah, diserang oleh Panji dan kawan-kawan. Ketika masuk ke istana dicari, tidak mirip Anggraini gitu. Jadi nyebrang ke Blambangan. Blambangan juga diserang, sama dicari putrinya, barangkali ada, tidak mirip Anggraini. Terus nyebrang lagi ke situ Bondo. Ini cerita Panji asiknya begitu. Diserang lagi, terus akhirnya rombongan Panji itu banyak karena putri-putri yang dicari tadi pada jatuh cinta kepada Inu dan akhirnya rela menjadi pengiring. Tapi sama si Inu cuma dilirik, tidak mirip Anggraini, tidak mirip Anggraini. Terus mengembara terus. Nah kita potong dulu ceritanya. Sepeninggal Inu hilang di Laut Jawa, Sekartaji menjadi sayembara para raja, para kesatria karena tunangannya sudah tidak ada. Artinya terbuka untuk dipinang. Dan para raja itu mengancam Panjalu, dan Raja Panjalu hampir-hampir kalah oleh seorang raja namanya Gajah Agul-Agul sebut saja, dan dia yang menjadi pahlawan di antara para raja peminang itu, dan dia menuntut untuk bisa menikah dengan Sekartaji. Kota Kadiri sudah dikepung. Sangat kalut keadaannya. Inu sampai di Pasuruan dengan rombongan, lalu para Kadian, nggak tahu ceritanya ini berkatnya para Kadian atau memang ceritanya begitu, dibelokkan dari Pasuruan ke selatan, belok nanti dekat kota Kediri sekarang. Dia membuka tenda di situ di hutan antara Panjalu dan Janggala, antara Kadiri dan Janggala, membuka hutan di situ. Membuka pertendaan, membuka tenda. Dan pada saat itu para Kadian bilang, Inu, Panji, ini kita di wilayah Kadiri. Oh iya, Gusti nggak mau ketemu dengan Sekartaji. Oh enggak, Sekartaji cantik. Iya cantik, tapi saya nggak mau ketemu. Ini wilayah Kadiri loh Gusti. Berapa jaraknya dari sini? Dekat sekali, itu istana Kadiri. Iya, kita istirahat dulu di sini Paman, nanti kita mengembara lagi mencari Anggraini. Yang dicari Anggraini Paman, bukan Sekartaji. Akhirnya apa? Raja Kadiri pun hampir menyerah dan dia berapat dengan patihnya. Kita ini harus minta tolong kepada orang lain. Minta tolong pada Kanda Janggala terlalu jauh. Patih, apakah kita bisa minta tolong kepada pihak yang bisa membantu kita? Ada Gusti, yaitu Panji Kudawanengpati, penyamun dari seberang lautan. Dia membuka tenda di luar kota Kadiri sebelah utara. Lah kita minta tolong sama dia aja. Tapi Gusti, dia mencari perempuan, mencari putri. Lah saya dengar juga putrinya cuma dilihat lalu ditinggal pergi. Jadi Sekartaji gak bakal diganggu. Artinya apa? Dibayar aja lah, dibayar pakai harta. Baik kalau begitu. Akhirnya si Patih itu ketemu dengan rombongan Pak Panji. Panji sendiri yang tidak menemuinya, hanya para Kadian. Dan dia bilang, baik nanti saya sampaikan, Anda pulang aja Ki Patih, saya sampaikan ke Gusti Panji. Terus bagaimana Gusti Panji? Mau bantu gak? Ya mau dong. Kenapa mau? Mau ketemu Sekartaji? Enggak Paman, dia itu paman saya, adik ayah saya, kerajaannya terancam. Jadi saya membantu pamannya, ya kan? Bukan masalah Sekartajinya, dia membantu eksistensi kota Kadirinya itu yang mau digempur. Baik kapan? Kita pindah sekarang. Berpindah, mereka buka tenda di samping istana, dekat Kaputren. Itulah si Onengan
namanya anak perempuan agak jahil gitu, dia masuk ke dalam kaputrennya Kadiri, berpakaian seperti putri, dan dia tahu tata krama perilaku adat istiadat di keraton karena dia anak raja. Walaupun dia anggotanya penyamun, tapi dia tahu tata krama keraton. Jadi diperbolehkan. Bibi kepada para emban, Dewi Sekartaji mana? Oh, Dewi Sekartaji jarang keluar, sekarang dia bersedih. Kenapa? Karena ya itu diancam oleh Surah Agul-Agul. Kalau mau lihat kapan? Nanti malam sekitar 11:30 dia keluar dari biliknya, akan melakukan pemujaan di depan candi. Masuk ke dalam candi dan dia memuja Kamajaya, Dewa Asmara. Saya boleh ketemu? Tidak boleh. Kamu siapa? Saya rombongan Panji, katanya, kata si Onengan. Dia sembunyi di taman, menunggu malam datang, dan malam pun datang. Dewi Sekartaji jalan dengan Ken Bayan. Onengan terkejut. Loh, itu Anggraini. Anggraini makin dekat. Tingginya sama, geraknya sama, langkahnya sama, dan celakanya Ken Bayan sama dengan Ken Sanggit juga katanya. Gendutnya sama, pendeknya sama. Jadi itu seperti Anggraini. Begitu dekat, makin dekat, makin dekat. Anggraini. Terus dia pulang, buru-buru lapor ke ke kakaknya. Ada apa kok Onengan? Kamu seperti melihat hantu. Iya, saya melihat hantu. Anggraini hidup lagi. Gak mungkin Onengan. Kamu dari mana Onengan? Dari dalam Kaputren. Dan saya bertemu dengan Sekartaji. Iya. Bagaimana Sekartaji? Lah, Anggraini. Kanda, Anggraini bukan Sekartaji. Oh, yang benar. Kalau nggak percaya, ada di dalam Kaputren. Anggraini itu Sekartaji. Sekartaji itu Anggraini. Nggak mungkin. Nah, karena kalau nggak percaya masuk sendiri, katanya begitu kan? Kalau nggak percaya masuk sendiri aja. Kanda, kapan keluar si Sekartaji? Itu siap tengah malam dia akan melakukan pemujaan. Baik kalau begitu, besok malam saya masuk, kata Panji. Dan kemudian menurut ceritanya kan dinding kota Kediri ditempeli dan dibacain mantra. Sut. Dia nggak usah lompat gitu, sakti banget, jadi dindingnya yang ambles. Dia melompat. Terus masuk. Ini hikayat kan, hikayat kita itu kaya sekali. Apa yang terjadi? Lalu Raden Panji itu masuk ke candi dan sembunyi di balik, di belakangnya Arca Kamajaya. Persis lurus ke sana biliknya Sekartaji. Tengah malam hordengnya dibuka, cret, semburat cahaya, dua bayangan kelihatan. Lah, satu ramping Cerming Dewi Sekartaji dan satu Ken Bayan. Makin mendekat, makin mendekat. Anggraini. Dalam hati, Anggraini. Dia makin penasaran dan dia agak nongol tapi takut gitu. Nanti ketahuan, dia menunduk, masuk ke bilik, kena membawa celupak itu lampu pelita yang dari tanah liat itu. Bayang-bayangnya bergerak, wajahnya sayup-sayup. Anggraini. Kalau dia ngomong dengan Mbak Ita Anggraini tuh. Akhirnya dia sembuh. Betul juga. Tunggu dulu, saya bersaing. Tunggu dulu. Nah, betul juga kata para kadean bahwa Anggraini ada di sini. Anggraini itu Sekartaji. Lalu Anggraini mulai berkata-kata, "Duh Dewa Kama, hamba bernasib malang. Hamba lepas dari surah Agul-Agul. Kalau Panji menang, hamba jatuh ke pelukan Panji penyamun jahanam dari seberang lautan. Kalau Panji kalah, saya dipeluk oleh surah Agul-Agul. Dua-duanya ini nasib saya nggak enak. Duh, Dewa Kama, bagaimana nasib hamba ini?" "Jangan khawatir cucuku." Kok gitu? Siapa itu yang berbicara? "Akulah Kamajaya." Padahal yang ngomong Panji di belakang.
kamu pulang saja. Panji tidak seperti apa yang dibicarakan orang. Panji itu tampan dan dia sopan kepada wanita. Sudah pulang saja. Kadiri akan aman. Begitu katanya si Inu. Akhirnya si itu, siapakah ini, Pukulun ataukah ini hantu? Saya Kamajaya. Lalu ia percaya pulang. Lalu si Panjinya pulang dan dia ketawa sendiri di tenda. Datang Onengan. Kenapa Kanda ketawa? Iya Onengan, Sekartaji itu anggreni. Baiklah, besok saya semangat untuk perang nih katanya. Besok nggak nunggu besok lagi, masih pagi-pagi sudah diserang itu Sura Agul-Agul dengan anak buahnya, kalah semua. Ceritanya cepet aja. Nanti kalau diketoprak sih lama ya. Diketoprak lama bisa perangnya, satu-satu gitu. Udah kalah semua. Dan Panji pun naik kuda dengan gagahnya masuk ke kota. Dan seluruh penduduk Kediri mengelu-elukan. Lu. Akhirnya masuklah ke dalam kota. Dan raja pun menerima dengan baik. Raja cuma curiga. Ini kok penyamun tampan banget. Bersih banget. Dan perilakunya kesatria sekali. Kalau penyamun kan bukan kesatria. Ini kesatria sekali. Caranya turun dari kuda, berjalan menuju istana. Terus dipersilahkan, dia duduknya setara dong dengan raja. Terus terima kasih Gusti Panji, tanpa bantuan Anda Kadiri mungkin jatuh. Oh iya, Ibunda, permaisuriku, mana Sekartaji ya? Nggak sopan, ada tamu agung kok nggak keluar, begitu. Lalu ibunya bilang, Mban, tolong panggil Sekartaji. Sekartajinya keluar. Dia nunduk terus. Pasti penyamun jahanam, jelek, bau gitu kan. Akhirnya duduk di sebelahnya, di sebelah ayah bundanya. Sekartaji, jangan nunduk terus dong, Duk. Enggak sopan. Lihatlah ke atas. Lihatlah tamu agung kita. Kemudian dia nunduk, dia perlahan lihat. Jreng. Wih, tampan banget gitu. Gue juga mau deh kawin sama dia gitu. Ya itu tunangannya kan. Terus ditanya, bagaimana Nduk, apakah kamu bersedia untuk menikah dengan Panji? Nah, kalau anak-anak zaman sekarang sih pasti dia, ya bersedia gitu. Tapi zaman itu cuma begini jawabnya, apakah kamu bersedia menikah dengan Panji? Nah itu Bu, tuh begitu Bu. Jadi ini aja, jadi nanti kalau ada pinangan, apakah Anda bersedia? Iya gitu, yo. Akhirnya pernikahan pun terjadi, ramai sekali. Dan kali ini yang marah Raja Janggala. Kenapa jadi ditikahkan dengan penyamun? Ditikahkan dengan orang gak jelas. Padahal nasibnya Inu Kertapati belum diketahui, meninggal atau enggak. Ayo Brajanata, kita serang Panjalu. Wah, gantian kan membawa pasukan besar untuk menyerang Panjalu. Kali ini Raja Panjalu tenang, punya menantu yang sangat sakti mandraguna. Belum Inu, Panji, ada musuh datang dari kakak saya Janggala, coba kamu hadapi. Iya ayahanda, dia males-malesan gitu. Karena dia udah, para kadian, sudah waktunya kita harus menyatakan diri. Kita ini siapa? Penyamaran kita sudah sampai di sini, berakhir aja. Akhirnya ketika bertemu dengan pasukan Janggala, Brajananda, lu rupanya. Jadi pada turun dari kuda lalu tos berpelukan. Karena itu kan Inu Kertapati. Kaget Raja Kendirinya melihat dari istana, kok bukannya berperang malah berpelukan. Itu siapa yang terjadi apa? Baru dijelaskan, oh memang Dewata tidak salah. Pernikahan sekali lagi. Di mana? Di Janggala. Rame pernikahan, rame. Hampir selesai ya ceritanya ya. Karena sudah happy ending kan? Belum ceritanya. Pada suatu malam purnama seperti ini. Makanya saya menceritakan ini. Karena di malam purnama, sayang purnamanya belum kelihatan. Ada ya? Mudah-mudahan nanti saya bisa lihat. Raden Inu Kertapati dengan permaisurinya Dewi Sekartaji sedang bercengkrama di taman istana Janggala. Mereka jalan berdua dalam keheningan malam.
semburat cahaya purnama. Mereka berjalan perlahan sambil berpegangan tangan melewati rumpun bunga angsoka. Begitu dia lewat rumpun bunga angsoka, Inu Kertapati melihat Dewi Anggraini. Melihat kereta lewat. Anggraini, kata Inu Kertapati. Anggraini lalu tersenyum dalam bayangan yang keemasan, keluar dari rumpun bunga angsoka dan meriap ke atas melayang menuju cahaya sinar bulan. Datanglah Dewa Narada yang hanya bisa dilihat oleh Inu Kertapati. Ada apa Kanda? Kata permaisurinya. Oh, tidak apa-apa Adinda. Bicaralah Narada. Inu Kertapati cucuku, jangan berpikir lagi tentang Anggraini. Dewi itu sudah bergabung dengan dunia kayangan. Kecantikannya sudah bersatu dengan sinar bulan purnama malam ini. Dan sinar bulan purnama menyinari istrimu yang sekarang, Sekartaji. Oleh karena itu, dua dewi itu sudah bersatu jadi dalam satu tubuh. Gantilah nama istrimu itu. Jangan Sekartaji, tapi Chandra Kirana. Nah, begitu tepuk tangan buat saya. Baik Mas Eko, bisa tayangkan ini terus saja Mas Eko, ini dulu. Apa hubungannya dengan kolam segaran? Terus saja Mas. Ini Majapahit terus. Nah, ini Majapahit itu kurang lebih di situ tuh zaman klasik Hindu Buddha itu, lalu berjalan terus sampai kita merdeka, lalu lanjut Mas. Ini pencapaian Majapahit, ada candi, ada kitab, ada tata kota, arca, relief, ornamen, lain-lain, termasuk cerita Panji yang mengembara sampai Asia Tenggara. Dikenal di Malaysia, dikenal di Kamboja, dan sampai di Thailand dijadikan kisah istana Panji itu. Lanjut Mas. Ini gambaran bukan menurut saya, menurut Empu Prapanca dalam Nagara Kertagamanya. Jadi kurang lebih itulah Majapahit dikenal sampai daerah-daerah titik-titik itu. Lanjut. Ini kota Trowulan. Sekarang itu jadi kecamatan Trowulan, dan ini bekas kota Majapahit. Ya, di sana sini masih ada sisa-sisa dari bata merahnya. Bangunan-bangunannya sudah runtuh sebagian. Terus lanjut. Di tengah itu ada kolam segaran. Kurang lebih luasnya sama dengan telaga kita di balik ini. Nah, kolam segaran itu tidak disebut di dalam Negara Kertagama. Anehnya, Negara Kertagama 1365 selesai. Artinya kolam segaran itu dibuat sesudah Negara Kertagama. Karena Empu Prapanca tidak menyinggung-nyinggung ada kolam besar di tengah kota Majapahit. Lanjut. Inilah kolam segaran, dan luasnya itu kurang lebih 3 kali lapangan bola, 400 hektar. Dan itu pada musim kemarau. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika bulan purnama tidak ada distorsi cahaya pada masa itu, abad 14-15, bagaimana indahnya. Dan itu bayangan cahaya purnama itu mengenai permukaan kolam segaran, namanya lalu Citra Wulan. Citra Wulan, bayangan bulan, lalu disingkat oleh penduduk setempat jadi Trawulan, lalu sekarang jadi Trowulan. Lanjut terus. Lanjut. Nah, luas segaran sekian. Nama asli segaran Citrawulan. Dusun itu aslinya blok perumahan dekat kolam segaran. Dengan demikian dapat ditafsirkan kolam segaran itu Citrawulan. Sekarang jadi kecamatan yang semula hanya nama danau. Terus ini menurut berita Cina itu kalau bulan purnama seperti sekarang, ramai penduduk Majapahit datang berbondong-bondong untuk menyaksikan keindahan purnama yang terpantul di kolam segaran. Saya berbicara 1365 Negara Kertagama selesai, belum ada kolam segaran. Ternyata dibangun 1369.
dari perhitungan ada satu peristiwa yang agak abu-abu dalam sejarah Majapahit, yaitu Pasunda Bubat 1357. Datang rombongan Raja Sunda membawa putri Dyah Pitaloka, Citra Rasmi. Bapak Ibu, Citra Wulan identik dengan Citra Rasmi. Dyah Pitaloka, Citra Rasmi, terbunuh di sana karena kesalahpahaman. Mengapa terbunuh? Nanti cerita lain lagi. Lalu hayam wuruknya Raja Majapahit terbesar selalu mengingat kekasihnya Dyah Pitaloka Citra Rasmi. Dibangun Telaga Citra Wulan 1369, 12 tahun setelah upacara Srada di Trawulan. Jadi upacara kematiannya 1357 plus 12 itu biasa di masa Jawa kuno 1369 dibangun kolam tadi. Makanya negara Kertagama Empu Prapanca tidak mencatat. Setiap purnama hayam wuruk berada di tepi Citra Wulan. Walaupun hayam wuruk itu menikah dengan adik sepupunya Indu Dewi. Indu itu bulan, Dewi itu Dewi Rembulan, Chandra bulan, Chandra Kirana. Semuanya metaforis. Itu pandainya nenek moyang kita dalam menyusun hikayat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.